Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Untuk kisah kali ini, Netra Kala akan membacakan cerita di perbatasan maut. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Kupandagi dari jauh seorang yang sedang sibuk dengan tumpukan kertas di hadapannya. Cahaya temaram dari lampu di ruang tengah membuat garis wajahnya terukir jelas dari kejauhan. Sudah beberapa jam dia tak beranjak, fokus dengan segala sesuatu yang ada di hadapannya, menyelesaikan catatan keuangan usaha yang sedang kami jalani saat ini. "Mas, istirahat dulu," pintaku saat sudah berada di sampingnya. Ia menggumam tak jelas. "Istirahat dulu," kuulangi singkat, namun Surya tak mengindahkan. Menatap parasnya yang rupawan membuat pikiranku melayang, mengingat beberapa peristiwa yang terjadi padaku selama ini. Ya, akulah Nimas Sekar Dewi. Menjadi seorang yatim sejak sebelum lahir di dunia merupakan satu hal yang akan sangat membekas seumur hidupku. Sepeninggal bapak, ibu yang merawatku hingga dewasa. Kemudian beberapa tahun silam beliau pergi menyusulnya, meninggalkan anak perempuan semata wayang untuk bisa bertahan hidup di tengah beliknya urusan dunia. Tak berselang lama, seorang laki-laki bernama Surya meminangku. Kami dipercayai Tuhan untuk merawat dan membesarkan sepasang anak kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Ananta Lintang Maheswara dan Adara Wulan Maheswari. Kehidupanku seolah melesat bagi bujur panah. Kebahagiaan datang silih berganti tiada henti. Hingga pada suatu siang, aku menerima kabar bahwa suamiku mengalami pemutusan hubungan kerja dari perusahaannya. Di hari itulah babak baru kehidupan rumah tangga kami dimulai. Berbagai masalah datang, mulai dari keuangan hingga keributan perihal saudara kandung Surya yang tidak tahu diri. "Kok melamun?" Surya menepuk pelan bahuku. Maaf mas," jawabku tergagap. Ia tersenyum. "Sebetulnya yang butuh istirahat itu kamu. Seharian penuh sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, menjaga dan mengurusi kembar, ditambah urusan yang lainnya. Sebentar lagi pekerjaanku sudah selesai. Kamu istirahat dulu sana," ujarnya sambil membelai kepalaku dengan lembut. Aku mengangguk. Tidak kuasa menolak perintahnya. Aku segera ke dapur, membuatkannya secangkir teh sebelum masuk ke dalam kamar. "Sekar," Surya memanggilku sesaat setelah kuletakkan teh hangat di hadapannya. Langkahku terhenti. Kubalikan badan menghadap ke arahnya. "Terima kasih sayang," ucapnya lembut. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, lalu melangkah ke kamar bayiku untuk melihat keadaan mereka. Kupandangi lekat kedua bayi kecil di hadapanku. Senyumku merekah. Rasa syukur memenuhi batinku saat melihat wajah mereka yang begitu menggemaskan. Selamat tidur kesayangan ibu. Terima kasih sudah mengajarkan ibu dan ayah tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Terima kasih sudah memberi kebahagiaan di saat kami sedang lelah-lelahnya. Tanpa kalian, hidup ayah dan ibu tidak akan sesempurna sekarang," ucapku sambil mencium kening mereka. Setelah merapikan tempat tidur, aku menuju kamar untuk beristirahat. Ingin rasanya segera terlelap, namun pikiran tentang kondisi keluarga ini menghantui kepalaku.
lama terdiam menatap langit-langit kamar. Tanpa kusadari, Surya sudah berada di sampingku. "Kok belum tidur?" tanya Surya. Aku menoleh ke arahnya. Dia menatapku. Sorot matanya begitu teduh dan menenteramkan. "Kapan keadaan kita bisa berubah ya, Mas?" tanyaku hampa. Surya terdiam. Dia masih menatapku. "Sabar ya. Aku akan lebih berusaha agar kehidupan kita lekas membaik." "Belum dapat kerjaan lagi?" tanyaku dengan nada sedikit kecewa. Raut wajah Surya berubah seketika. Kulihat dengan jelas kekalutan terpatri di sana. "Belum," ia menjawab singkat. Tanpa melanjutkan lebih jauh, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Aku paham, jika terus mencecarnya, hanya akan memicu keributan. Selama ini, Surya selalu berusaha untuk memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tetap. Meskipun kami memiliki pendapatan dari hasil berjualan makanan, itu belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan harian kami. Surya tiba-tiba menarikku. Pelukannya terasa hangat, membuatku terbuai. Seolah ia ingin memberikan kekuatan agar aku mampu menyampaikan semua beban yang ada. "Tadi siang Bu Harni datang. Dia meminta tunggakan uang sewa. Persediaan susu dan popok si kembar juga sudah menipis, Mas," aku menjelaskan pelan. Pelukannya semakin erat. "Doakan agar besok saat aku pulang sudah mendapat semua yang kita perlukan ya, Dek," jawabnya menenangkan sambil mengecup keningku dan pipiku berulang. Aku memilih untuk percaya, mendekatkan wajahku ke dadanya yang bidang. Kupejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dapat kuhirup aroma tubuhnya yang mampu menenangkan hati dan pikiran, walau itu hanya sejenak. Sepertinya itu menjadi malam yang indah untuk kami terakhir kalinya, sebelum semua keadaan berubah. Aku terbangun. Perutku terasa begitu sakit, seperti sudah ada panggilan dari alam untuk segera dipenuhi. Kutengok jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku beranjak keluar kamar menuju kamar mandi di bagian belakang rumah. Setelah membuka pintu, aku begitu heran. Sebab lampu ruang keluarga sekaligus ruang tamu di rumah kami padam. Tak biasanya suamiku mematikan lampu selain di kamar tidur. Kuraba dinding, berusaha mencari dan menghidupkan saklar. Namun setelah beberapa kali menekannya, sama sekali tak ada perubahan. Mungkin memang lampunya yang sudah saatnya diganti, pikirku. Menuju ke kamar mandi dengan keterbatasan cahaya, sejenak kuedarkan pandangan ke segala sudut, memastikan semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Entah kenapa relung batinku merasa tak nyaman. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Sudah sekian lama aku tak mengindahkan pertanda seperti ini, dengan segala bentuk energi yang melingkupinya. Sudah beberapa tahun pula tinggal di rumah ini, belum pernah sekalipun kurasakan kekalutan seperti ini. Keadaan rumah yang begitu sunyi, ditambah suara tetesan air hujan sisa semalam, membuat suasana semakin terlihat mencekam. Bahkan saat aku melewati kamar si kembar, entah kenapa ada dorongan untuk melihat ke arahnya. Napasku tercekat, tubuhku mematung seketika. Dalam keremangan terlihat seorang yang berdiri di samping ranjang anakku. Sosok wanita tua, dengan postur sedikit bungkuk dan rambut putihnya yang terurai. Mengenakan kebaya hitam dan kain jarit, serta mulutnya yang mengunyah daun sirih. Bagai terhipnotis, aku hanya bisa diam memperhatikan. Wanita tua itu bergerak dan menggendong salah satu anakku. Kemudian menimangnya. "Nanta," seruku lirih, dengan menutup mulut agar suaraku tak terdengar. Wanita itu terus menimang Ananta, selayaknya menidurkan cucunya sendiri.
Ingin rasanya aku berteriak, memanggil Surya agar segera mengusir orang asing itu. Seolah menyadari jika dia sedang kuperhatikan, wanita itu segera mengembalikan anakku ke ranjang, kemudian menoleh ke arahku. Aku tergagap, lantas segera menghambur ke dalam ruangan. Sosok itu tak menghiraukan keberadaanku. Dia tetap berkeming di posisinya. Kepanikan menghampiriku. Khawatir jika dia sudah menyakiti Ananta. "Sopo sampean?" "Siapa kamu?" tanyaku terbata. Saat pandanganku sudah lebih jelas, mataku mampu melihat sosok wanita itu. Ia tampak sangat mengerikan. Kulitnya pucat dan keriput. Di wajahnya sudah banyak terdapat kerutan. Bibirnya berwarna merah, bergerak-gerak mengunyah daun sirih. "Sadilok maneh, kabeh wis kekajengane Gusti. Tumindakmu kudu luwih ngati-ngati. Satitik wae keliru, kabeh bisa cilaka. Sakwise iki uripmu arep wah. Ojo kemakilan sesumbar." Sebentar lagi, semua sudah kehendak Tuhan, Duk. Tingkah lakumu harus lebih hati-hati. Salah sedikit saja semua bisa celaka. Setelah ini hidupmu akan berubah. Jangan sombong dan banyak bicara. Wanita itu bicara sambil meludah ke arahku. Aku tersentak, mataku mengerjap. Tubuhku gemetar hebat. Peluh membasahi tubuhku. Mimpi yang barusan saja ku alami terasa begitu nyata. Astagfirullah, ucapku tersengal. Kemudian segera beranjak ke kamar si kembar. Aku segera memastikan keadaan anak-anakku. Semua terlihat baik-baik saja. Mereka berdua masih terlelap dalam tidur. Beberapa kali kuhela napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Kekhawatiranku semakin menjadi atas mimpi yang barusan ku alami. Aku kembali memeriksa pintu dan jendela di seluruh ruangan. Setelah yakin semua sudah terkunci rapat, baru aku kembali ke kamar untuk beristirahat. Aku pun tak bisa tidur nyenyak. Sosok nenek tua itu keluar masuk dalam mimpiku berulang kali. Hingga azan subuh berkumandang, mataku baru bisa terpejam. Fajar mulai merekah. Suara kokok ayam terdengar saling bersahutan memecahkan kesunyian. Aku terbangun, mengerjapkan mata beberapa kali agar kesadaranku segera kembali. Kudapati laki-laki yang berbaring di sampingku, membuatku tersenyum jika mengingat keseluruhan kebersamaan kami selama ini. Seperti sebuah penggalan adegan film yang diputar lambat, ingatan perihal perjalanan hubungan kami sejak pertama bertemu hingga saat ini silih berganti muncul. Sejak dulu Surya selalu menunjukkan usahanya untuk menjadikanku istri, pun selalu berjuang mempertahankanku agar tetap bersamanya, berada di sisinya selamanya. Namun semua itu tidak bertahan lama. Ingatan tentang mimpi yang terjadi semalam membuatku khawatir. Sosok wanita tua itu benar-benar mengerikan, membuatku terus membayangkan akan terjadi sesuatu yang buruk dengan keluarga kecilku. "Kenapa lihatnya begitu?" tanya Surya tiba-tiba sembari membelai lembut wajahku. "Hah? Enggak kenapa-napa, Mas," jawabku tergagap dan segera membalikkan badan. Di tahun ketiga usia pernikahan, Surya sebagai suami selalu berusaha tetap romantis dan mesra padaku istrinya demi keharmonisan hubungan kami. Dan selama beberapa tahun itu pula aku seolah lupa dengan segala kekurangan pun kelebihanku dalam banyak hal, sebab Surya selalu berusaha melengkapinya. Sinar mentari yang menembus kamar mulai berbaur dengan hangatnya dekapan tubuh Surya pada tubuhku. Mampu kurasakan degup jantungnya, seolah sedang menyalurkan perasaan cintanya kepadaku. Sesekali aku tersenyum, kupejamkan mata, menikmati setiap menit kebersamaan kami yang sangat berharga. Lalu terdengar suara tangisan dari kamar anak-anak. "Sudah, biar aku saja. Kamu mandi dulu sana," cegah Surya saat aku akan beranjak. Ia bergegas menuju kamar si kembar. Setelah mandi, aku menyiapkan sarapan serta keperluan Surya. Segera aku hampiri suami dan anak-anakku di kamarnya. "Tuh, ibu sudah selesai," ucap Surya sedang bermain dengan Ananta dan Adara.
Terlihat kebahagiaan menyelimuti mereka, 2 lelaki dan 1 anak gadis yang menjadi penyemangat hari-hariku. Tingkat syukurku selalu bertambah setiap kali melihat mereka. Sebaik itulah Tuhan menghadirkan mereka di hidupku. Tak ada alasan sekecil apapun untukku mengeluh, apalagi tak bersyukur. Sudah, ayah biar mandi dulu sana, ucapku. Kemudian mengambil alih posisi Surya yang sedang berjalan keluar kamar menuju kamar mandi. Tiba-tiba mataku terpaku pada satu titik. Segera aku tarik tangan Ananta. Di pergelangan tangannya terdapat luka yang membiru, seperti bekas genggaman yang sangat erat. Mas, kupanggil suamiku. Ia berhenti. Iya, kenapa, Dek? Tadi kamu pegang tangan Ananta terlalu kuat ya? Tanyaku. Maksudmu? Jawab Surya bingung. Ia segera kembali ke sisi ranjang. Ini lihat, ucapku memperlihatkan bekas luka itu kepadanya. Surya mendekatkan kepalanya. Dia mencoba meniliknya lebih teliti. Kok bisa begini? Ya, tadi kan kamu yang gendong Ananta. Makanya aku tanya. Ku jawab pertanyaannya dengan suara meninggi. Memangnya aku tidak bisa mengira-ngira bagaimana baiknya saat menggendong anak kecil. Terlebih itu anakku sendiri, ucap Surya membela diri. Lantas keluar kamar menuju meja makan. Aku tertegun melihat Surya menjawab perkataanku dengan kalimat itu. Namun seketika keningku berkerut. Sepintas ingatan tentang mimpi semalam muncul di benakku saat Ananta digendong oleh sosok wanita tua itu. Sesaat setelah ingatan dan bayangan sosok itu muncul, tiba-tiba bulu remaku berdiri. Aku segera menepis semua pikiran buruk yang ada di kepalaku, berharap semua akan baik-baik saja. Tentunya aku masih merahasiakan dari suamiku tentang mimpi itu. Pun beberapa kejanggalan yang belakangan ini terjadi dan kualami. Saat melepas keberangkatan Surya pagi itu, aku betul-betul merasa tak rela membiarkannya pergi meninggalkanku sendirian. Entah kenapa aku seperti kembali pada beberapa tahun silam, saat sebelum menikah dengan Surya. Sensitivitasku akan hal-hal yang tak kasat mata mulai muncul. Aku kembali merasakan sesuatu yang aneh, mulai mengalami mimpi dan kejadian di luar logika manusia pada umumnya. Assalamualaikum. Terdengar suara ketukan dan salam yang membuyarkan lamunanku. Iya, sebentar. Aku menyahut dan segera menuju ke arah pintu. Bu Herni. Mari, masuk Bu. Aku mempersilahkan masuk saat melihat pemilik rumah kontrakan kami. Sudah, tidak perlu. Ibu hanya ingin meminta hak atas rumah yang kamu sewa ini. Kalian kan sudah terlambat membayar sewa selama 3 bulan, Sekar. Kata Bu Harni tegas. Maaf, boleh berikan waktu beberapa hari lagi untuk kami bisa melunasinya, Bu? Kataku sambil meremas kedua tanganku yang menggenggam. Sudah, begini saja. Kalau sampai pekan depan belum bisa melunasi, tolong kalian berkemas dan segera pindah dulu ya, Nduk. Jawab Bu Harni. Aku hanya bisa menghela napas dan mengangguk. Setelah itu beliau langsung pergi. Tiba-tiba terdengar suara bayiku yang menangis. Aku segera menuju ke dalam kamar mereka, memastikan bahwa tak ada hal yang buruk terjadi. Sesampainya di ambang pintu, betapa terkejutnya aku melihat bahwa Ananta sudah terduduk di lantai samping ranjang tidurnya. Pikiranku beradu, kekhawatiran kian menghantui. Ananta belum bisa merangkak dengan lancar. Bagaimana bisa mungkin melalui pembatas ranjang bayi yang cukup tinggi itu? Di saat yang sama, dari sudut mataku terlihat bayangan yang melintas di depan kamar. Seketika kepalaku menoleh, memastikan apa yang sekilas kulihat. Aku segera berdiri dan melangkah keluar kamar dengan hati-hati, mengamati seluruh sudut ruangan. Siapa gerangan yang menyusup kamar ke dalam rumah? Ternyata nihil, tak kudapati siapapun di segala sudut ruangan ini. Pikiran dan perasaanku kalut, sungguh berkecamuk, bercampur aduk segala permasalahan yang kualami belakangan ini. Aku terduduk di lantai kamar, berdiam diri untuk mengatur napas, serta mengatur emosi dan perasaanku sejenak. Setelah kurasakan pikiran dan batinku lebih tenang, aku segera menuju dapur, membuatkan segembar air minum seadanya,
Mengingat Surya belum memperoleh pekerjaan baru, sementara keuangan kami semakin menipis, kubulatkan tekad untuk tetap menjadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga kecilku. Sore itu, senja berkemas di bahu malam. Menjelang malam adalah waktu ketika kengerian dan keindahan bertumpang tindih. Dan di saat yang sama, sedang kunantikan kepulangan Surya ke rumah. "Mas, kamu di mana sih?" tanyaku dalam hati, saat mengetahui jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Suara petir yang menyambar membuatku kaget dan seketika menjadi waspada. Kulihat ke kamar anakku, memastikan bahwa mereka masih terlelap dengan kondisi yang baik. Aku kembali ke ruang tamu untuk menantikan kepulangan suamiku. Kusibakkan tirai jendela, sekadar menenangkan hatiku yang cemas tak terkira. Kurasakan udara semakin dingin hingga menusuk tulang. Beberapa kali terasa embusan pelan angin yang menerpa tubuhku. Kepalaku menoleh seketika, memandang ke arah pintu kamar si kembar yang tiba-tiba bergerak menutup. Segera kuhampiri arah sumber suara, namun tak kutemukan siapapun. Ada suara batuk yang terdengar tepat di belakangku. Seketika aku bergidik, tanpa berani menolehkan kepala. Kupejamkan mata, perlahan menoleh ke arah sumber suara, dan membukanya pelan. Hatiku merasa lega, tak ada seorang pun di belakangku. Mungkin suara tadi hanya imajinasiku. Setelah menghela napas, ku kembalikan pandanganku ke arah kamar si kembar. Aku terjatuh, membentur pinggiran kusen pintu. Tepat saat aku memalingkan kepala, tiba-tiba muncul wajah nenek tua yang menatapku dengan senyum mengerikan. Segera aku pejamkan mata, tubuhku menegang sangat ketakutan. Aku ingat betul, wajah nenek itu mirip sekali dengan sosok yang mendatangiku dalam mimpi. "Assalamualaikum, Sekar." Terdengar suara ketukan pintu. Aku begitu lega, lantas segera berjalan ke arah pintu dan membukanya. "Waalaikumsalam," sahutku panik sembari memeluk Surya. "Kenapa?" tanya Surya panik saat melihat sikapku dan raut wajahku yang tak wajar. Aku hanya menggeleng, tidak mau menceritakan kejadian yang baru saja ku alami. Ku lepaskan pelukanku dan menggandeng Surya agar segera masuk ke dalam rumah. "Kok sampai jam segini sih, Mas?" tanyaku penuh selidik. "Sebentar, aku mandi dulu, setelah itu baru kita bicara," kata Surya sambil membawa bungkusan yang dibawa tadi saat tiba di rumah. Aku hanya mengangguk. Segera aku ambil kantong itu dan menyiapkan air hangat untuknya. "Si kembar sudah tidur?" tanya Surya saat kami sedang makan malam di ruang makan. Sudah sejak maghrib tadi. Jadi bagaimana soal tadi?" tanyaku mendesak. "Kangen ya?" Surya menimpalnya dengan candaan, sementara aku hanya mendengus kesal. "Baru tinggal sehari aja udah kangen. Bagaimana kalau ditinggal mati?" Lanjut Surya. Seketika perasaanku tak nyaman. Perkataannya membuat batinku tersentil. Kupandangi Surya yang sedang menyelesaikan santap malamnya. Tiba-tiba saja kerongkonganku tercekat, mataku memanas dan berair. Tidak mau terlihat olehnya, buru-buru aku mengambil air putih dan meminumnya, berharap suaraku segera kembali normal. Surya tersenyum. "Setelah ini kita bicara ya, di kamar," ucapnya singkat dan segera beranjak. "Sekar?" ucapnya lirih. "Ya Mas," jawabku penasaran. Tidak biasanya dia bersikap seperti ini. "Tadi siang aku pergi ke rumah Pak Dejono. Jujur, aku meminta bantuan kepadanya. Beliau menyarankan agar kita pindah ke rumah nenekku di Desa Manting. Di sana kita bisa memulai usaha baru," jelas Surya. Kuhela napas panjang, mencoba mempertimbangkan ucapan Surya. "Bukannya si Haryo adikmu itu juga tinggal di sana ya?" tanyaku memastikan. Memang selama ini aku belum pernah berkunjung ke rumah nenek dari suamiku. Aku tahu rumah itu sekarang dihuni oleh Haryo, saudara laki-laki suamiku. Dia sudah mau menikah.
Pak D bilang setelah menikah, Haryo akan tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya. Ucap Surya. Aku masih terdiam, mempertimbangkan segalanya. Salah satu alasanku kenapa aku tidak pernah mau tinggal di rumah peninggalan keluarga Surya, karena Haryo yang memiliki sifat dan kelakuan yang memuakkan. Aku tahu kamu tidak cocok dengan Haryo, tapi itu satu-satunya cara agar kehidupan kita semakin membaik. Kita lakukan semua ini untuk si kembar. Lanjut Surya menggenggam tanganku, seolah meyakinkan saat melihat kegelisahanku. Tapi kelakuan adikmu itu kadang membuatku tak nyaman. Masih ingat kan mas, terakhir kali dia memintamu untuk melunasi semua hutang-hutangnya? Jawabku ragu. Surya terlihat menghela napas. Ada kebimbangan di raut wajahnya. Dia satu-satunya yang ditinggalkan kedua orang tuaku. Ucap Surya lirih dengan pandangan menerawang. Dan aku istrimu, yang seharusnya bisa lebih kau perhatikan. Selama ini aku diam dengan semua permintaan tak wajar yang diajukan oleh adikmu itu. Bahkan saat kondisi keuangan kita memburuk, dia masih berani tanpa rasa bersalah meminta kepada kamu kan? Jika kamu harus tinggal satu atap dengannya, aku tidak bisa membayangkan akan separah kejadian yang menimpa kita nantinya. Ucapku dengan nada yang mulai meninggi karena emosi. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi yakinlah dia sudah berubah. Pak Dejono yang memberitahuku. Dengan kita membuka usaha di sana, aku akan meminta Haryo untuk membantu. Jadi dia akan memiliki penghasilan sendiri, kata Surya. Surya memelukku dengan erat. Ada sedikit warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuaku. Semua sudah kubicarakan dengan Pak Dejono. Di sana aku akan membuka usaha mebel. Surya menjelaskan. Kuhela napas panjang. Akhirnya aku mengiyakan usulannya, meski dengan syarat bahwa aku yang akan mengurus keuangannya. Terima kasih. Semoga setelah ini kehidupan kita akan jauh lebih baik ya, Dek, kata Surya memelukku dengan erat. Ini si kembar ya? Tanya Pak Dejono. Saat ini aku dan Surya berkemas untuk pindah ke rumah peninggalan neneknya di Desa Manting. Semua barang-barang kami sudah dikemas rapi. Beruntungnya Pak Dejono berbaik hati mau menjemput kami semua. Iya kek, ini Ananta dan ini Adara, ucap Surya sambil menggendong si kembar bersamaan. Pak De, makan dulu ya sebelum kita berangkat, pintaku dari arah dapur. Wah, sudah nggak usah repot-repot, kata Pak D tersenyum. Repot apa tuh Pak D? Justru kami yang merepotkan, jawabku. Perjalanan ke Desa Manting berapa lama sih Pak D? Tanyaku sambil menyuapi Ananta. Ya mungkin 3-4 jam lah. Sudah lama juga Pak D tidak ke sana. Terakhir saat ibunya si Haryo meninggal, jawabnya. Aku mengangguk-anggukkan kepala. Kalau sudah tinggal di sana, jangan lupa berbaur dengan warga sekitar ya. Jangan samakan dengan kehidupan di sini, jelasnya kepada kami. Iya Pak D, Surya kan dulu juga pernah tinggal di sana, kata Surya. Ya sudah, setelah ini berangkat ya, takut kesorean, kata Pak Dejono. Sementara itu, anak kalian itu bakal jadi orang besar, didik dan rawat baik-baik ya, kata Pak Dejono tiba-tiba. Aku terkesiap, heran dengan perkataan Pak Dejono yang tiba-tiba itu. Amin, semoga Ananta dan Adara bisa bermanfaat untuk semua orang ya, ucapku mengamini. Memang apa yang Pak De lihat dari si kembar? Tanya Surya penasaran. Pak Dejono terkekeh. Aku tahu dia memiliki kemampuan untuk mengetahui semua yang tidak bisa dilihat orang awam. Besok kamu akan tahu sendiri. Yang penting sekarang lakukan kewajibanmu seperti yang Pak disampaikan. Urusan adikmu biar aku yang mengurus. Nanti setelah semuanya selesai, baru Pak Ade pulang ke rumah. Jawabnya santai. Wah, Pak Ade ini selalu bikin penasaran. Kalau soal usaha ya pastilah Surya akan melakukan yang terbaik. Soal Haryo, dia juga masih bisa kutangani. Surya menimpali. Kalau kamu tidak tegas dengan anak itu, keluarga kalian yang akan dapat banyak masalah, kata Pak Dejono serius. Sekar, panggil Pak D saat Surya keluar mobil untuk ke toilet di tengah perjalanan. Iya Pak D, jawabku sambil memandang ke arah laki-laki tua itu. Jaga suami dan anak-anakmu. Soal mimpi yang kamu alami,
itu bukan mimpi sembarangan, kata Pak Dijono tegas. Aku tersentak. Bagaimana Pak Dijono bisa mengetahui mimpi yang kualami? Padahal aku tidak pernah menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Surya sekalipun. Mimpi apa ya Pak D? Tanyaku tergagap. Mimpimu beberapa malam lalu. Persiapkan saja semua sebaik mungkin, ucap Pak Dijono tersenyum. Di sisa perjalanan, aku hanya memikirkan apa yang Pak Dijono sampaikan. Meski khawatir, namun tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain percaya dengan keputusan suamiku. Akhirnya, yuk turun, si kembar masih tidur, kata Pak D saat berhenti di salah satu rumah dengan halaman yang cukup luas. Ini rumah nenek, ucapku melongo saat mendapati kalau rumah itu terlihat besar dan luas. Rumah tradisional berdinding batu bata yang tidak diplester, dilengkapi pintu dan jendela kayu lebar dan tinggi. Terasnya pun memanjang dari ujung kiri bangunan hingga ujung kanan. Aku mengikuti langkah mereka. Sesekali kuedarkan pandangan ke segala penjuru. Haryo kemana? Tanyaku saat tidak mendapati adik laki-laki dari suamiku itu. Di dalam mungkin, kata Pak D sambil mengetok pintu beberapa kali. Assalamualaikum Har, ucap Pak D setengah berteriak tidak ada jawaban. Cukup lama kami menunggu di teras. Sudah beberapa kali Pak D dan Surya menghubunginya, namun tidak ada sautan. Hingga pada pukul 3 sore terdengar suara raungan knalpot, motor yang memekakkan telinga. Membuat si kembar yang tertidur langsung tersentak kaget. Sini cepat, teriak Pak D sambil melambaikan tangannya ketika melihat Haryo datang. Tergopoh-gopoh Haryo berjalan ke arah Pak Dijono. Aku pikir datang besok, ucap Haryo sambil mencium punggung tangan Pak Dijono. Tanpa berlama-lama, Haryo langsung membuka pintu depan. Saat melangkah masuk, aku langsung menghembuskan napas kesal. Bangunan ini lebih terlihat seperti sarang kuntilanak yang tidak layak dihuni oleh manusia. Banyak sarang laba-laba. Kain putih masih menutupi beberapa perabot. Lantainya pun kotor, dengan debu berterbangan di sekelilingnya. Ruang tamu saja seperti ini. Bagaimana dengan ruangan lainnya? Har, kamu gak pernah bersihin rumah ini ya? Tanya Surya saat melihat banyak kotoran bertumpuk. Aku pikir kan datangnya besok. Jadi ya belum dibersihin semua lah, jawabnya. Memanglah perangai Haryo seperti itu, tak berubah. Tanpa mengindahkannya, ia beranjak mendekati Adara yang sedang digendong oleh Surya. Ini ponakan Om yang cantik ya, mau digendong, kata Haryo mencoba menyentuh Adara. Namun sigap Surya berkilah. Badanmu bau alkohol dan rokok, mabuk ya kamu, mandi sana, ucap Surya jengkel. Aku hanya menghela napas. Kalau dari awal saja sudah seperti ini, bagaimana kehidupanku ke depannya? Har, mandi. Setelah itu bantuin beberes ya. Jadi keponakanmu bisa istirahat, ucapku lembut agar didengar olehnya. Ya mbak, kamar belakang sudah dibersihkan kok, bisa digunakan dulu, jawabnya sambil bergegas ke belakang. Sudah, sabar ya, nanti Pak D yang bilang sama bocah itu, kata Pak D yang juga segera masuk ke dalam kamar. Aku hanya memandang Surya dengan tatapan kesal. Sudah, jangan dipikirkan. Lebih baik kalian istirahat biar aku yang bereskan semuanya, ucapnya lembut sambil mencium keningku. Saat memasuki ruang keluarga, pandanganku terpaku pada foto hitam putih yang terpajang di dinding. Iya, itu neneknya Surya, Nek Wijil, ucap Pak D dari arah dapur, seolah paham dengan apa yang di benakku. Aku kembali memandang foto itu, mengingat di mana pernah melihat wajah wanita tua itu di dalamnya. Sudah, mungkin ibu pengen ketemu sama kamu, kata Pak D sambil menepuk bahuku pelan. Mendengar ucapan Pak Dijono, ingatanku tentang mimpi itu kembali muncul. Ya, wanita tua ini mirip sekali dengan sosok yang datang di mimpiku tempo hari. Sekar, sini, Adara minta minum, panggil Surya dari arah kamar belakang. Buru-buru aku pamitan kepada Pak D dan langsung beranjak ke kamar. Beberapa saat kemudian,
Entah apa yang dilakukan Haryo selama ini. Rumah peninggalan nenek sangat tidak layak huni. Seharian para laki-laki membersihkan rumah, sementara aku menjaga si kembar dan menyiapkan santapan untuk kami semua. Saat pertama kali tiba di rumah ini, aku langsung meminta Surya untuk meletakkan ranjang bayi di kamar yang sama. Aku belum bisa nyaman meninggalkan kedua anakku tidur sendirian. Terlebih saat melihat foto Nek Wijil yang mirip dengan sosok yang ada di dalam mimpiku. Setelah santapan selesai kuhidangkan, aku berniat untuk mengamati sekeliling rumah. Dari ruang tamu, aku bisa langsung masuk ke ruang keluarga. Terdapat banyak foto dan benda tempo dulu yang terlihat seperti peninggalan kakek nenek Surya. Ruangan ini cukup luas, ada satu set kursi kayu dan buffet dengan TV kuno di atasnya. Kemudian aku membuka pintu yang berada di sebelah kanan ruang keluarga, kamar yang cukup luas, dengan jendela mengarah ke pekarangan di samping rumah. Dari kamar ini juga bisa langsung melihat pohon nangka yang berada di sisi kanan rumah ini, dengan perabot yang masih sama, ditambah ranjang lawas dengan kelambu di atasnya. Saat memasuki kamar berikutnya, perasaanku seketika berubah. Bulu kuduku berdiri. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Kamar ini jauh lebih luas dari beberapa kamar sebelumnya. Tepat di sebelah jendela terdapat kursi goyang. Ranjangnya pun terlihat lebih kokoh dan besar. Dilengkapi tiang kayu dengan ukiran sebagai penyangga kelambu. Di sisi lainnya terdapat lemari kayu dan meja rias antik. Terus kupandangi cermin itu. Awalnya aku hanya melihat diriku di sisi lain cermin. Tak berselang lama, kulihat tepat di belakangku. Di atas kursi goyang, ada seorang wanita yang sedang duduk. Kepalanya menunduk, rambutnya putih menjuntai ke lantai. Spontan aku menengok ke belakang, tapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah aku perhatikan baik-baik, ternyata kursi goyang itu masih bergerak pelan, seperti baru saja ditinggal pergi seseorang yang mendudukinya. Sekali lagi aku menoleh ke arah cermin. Kini sosok tersebut memandang ke arahku. Pandangannya begitu sayu, mulutnya bergerak-gerak, seolah sedang mengunyah sesuatu. Seketika bulu kuduk di sekujur tubuhku berdiri. Segera aku melangkah keluar kamar. Sekar, ngapain kamu dari kamar nenek? Tanya Surya saat melihatku keluar dari kamar itu. Enggak, cuma keliling. Lihat-lihat tadi, jawabku dengan nada senormal mungkin. Tapi sepertinya Surya menyadari sesuatu, karena dia memperhatikanku dengan seksama. Kemudian dahinya berkerut. Kenapa wajahmu tegang? Tanya Surya. Capek mungkin, jawabku singkat. Ya sudah, setelah selesai masak, kamu istirahat. Nemenin sekembar. Ruang depan sudah bersih, kata Surya. Aku mengangguk, mengiyakan meski jantungku masih berdegup kencang. Akan tetapi, ku coba untuk memberanikan diri, memasak di dapur, di bagian rumah yang paling belakang. Oke, teman-teman, sekian kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau ejaan yang kurang sesuai. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Suara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.